bagi kami semua, karena sesungguhnya kami telah siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Komisi Pembinaan Warga Gereja Sinode GKLB dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat". Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian jauh bagian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, mendengar, dan mampu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi, shalom. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, mengucap syukurlah kita kepada Tuhan, karena di pagi yang indah ini Tuhan kumpulkan kita lagi untuk datang bersekutu, memuji dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Kita tinggalkan sejenak apa yang menjadi tanggung jawab kita di rumah kita masing-masing, apa yang menjadi pekerjaan kita tinggalkan itu, karena tanpa Tuhan juga yang memberkati segala pekerjaan kita, maka sia-sia berkat yang kita terima. Oleh karena itu pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan ini dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. Hari ini kita membaca satu teks yang acap kali muncul ketika saudara-saudara akan memberikan persembahan. Teks ini biasa diambil sebagai landasan firman Tuhan ketika orang akan memberi persembahan untuk mengajak saudara-saudara memahami tentang arti memberi persembahan yang sesungguhnya. Hari ini kita juga akan belajar beberapa hal penting tentang teks ini. Kita tahu bersama bahwa Korintus, jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang sangat kaya dari segi finansial. Jemaat Korintus adalah jemaat yang cukup kuat saldonya. Lalu pada pasal 8 ayat 10 dan ayat 11 yang tidak kita baca saat ini, ternyata mereka berjanji kepada Yerusalem yang terkena bencana untuk menolong mereka. Tapi 1 tahun berselang, jemaat di Korintus itu PHP, pemberi harapan palsu bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Bantuan tak kunjung datang kepada mereka, sehingga Paulus membandingkan pada pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, Makedonia yang jemaat kecil, Makedonia yang jemaatnya susah,
Tapi dalam kesulitan mereka saat bilang mereka akan bantu Yerusalem, mereka pun langsung membantu. Tidak tunggu dulu, tidak hitung-hitungan. Tapi Korintus, mereka pending bantuan. Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan yang ada di jemaat Korintus itu. Berapa lama mereka pending bantuan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Pada pasal 8 di situ ayat 10 dikatakan 1 tahun mereka pending bantuan itu. Maka karena sudah 1 tahun dikirimlah surat ini untuk disampaikan kepada jemaat di Korintus yang kaya, yang mampu. Tapi mohon maaf, saya harus katakan ini, mereka pelit. Akhirnya dalam bacaan ini Paulus memberikan pemahaman tentang apa makna memberi, menopang kesusahan orang lain, membantu orang lain karena engkau diberkati. Paulus menguraikan dari bagian bacaan kita pada saat ini, sehingga ada 5 prinsip untuk memberi sebagai pesan firman Tuhan di saat ini. Yang pertama ada di ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, jemaat Korintus adalah jemaat agraris. Jemaat agraris artinya adalah jemaat yang tanahnya subur, mereka sukses. Dan pernyataan di ayat 6 ini bukan barang baru bagi mereka. Mereka tahu bahwa semakin banyak benih ditabur, maka akan semakin mungkin banyak yang akan mereka tuai. Dan ini bukan hal baru lagi bagi jemaat yang ada di Korintus. Dorang so tahu itu, bahwa semakin banyak yang mereka tabur, maka menuai pun akan banyak. Sehingga secara tidak langsung poin pertama ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, jika engkau memberi, engkau tidak akan mengalami kekurangan saat memberi. Bagi Paulus, ketika engkau memberikan sesuatu, tidak selama-lamanya engkau akan kehilangan sesuatu. Justru sebaliknya, akan berlipat kali ganda. Itu yang akan kembali kepadamu. Ini catatan yang pertama atau poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, pada ayat yang ke-7, bacaan kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hal kedua tentang memberi adalah berilah dengan sukacita, bukan berdasarkan paksaan. Ini punya makna yang sangat penting. Ternyata ukuran memberi bukan soal sebanyak atau sesedikit. Ukuran memberi bukan soal kuantitas, jumlah banyak atau jumlah sedikit. Tapi ukuran memberi soal Paulus adalah kualitas. Dan kualitasnya adalah kerelaan. Kerelaan yang dimaksud adalah ketulusan. Ukuran engkau memberi bukan soal banyak dan tidak. Kalau soal banyak atau tidak, yang tahu itu adalah bendahara atau sekretaris jemaat yang mencatat. Tapi yang dicatat di sorga, apakah ini tulus atau tidak? Ini bicara soal kualitas. Makanya Paulus mengatakan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dia tidak merasa beban untuk memberi, sebab dia memberi bukan berdasarkan jumlah, tapi soal ketulusan, soal kerelaan hati. Kemudian berikutnya, pesan yang ketiga, ukuran pemberian itu dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Saya mundur sedikit karena ini juga penting bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Pasal 8 ayat 12 dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini menarik saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Tuhan tidak meminta saudara-saudara untuk memberikan apa yang tidak engkau miliki.
apa yang tidak ada padamu. Tuhan meminta saudara melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita punya, skill, kemampuan kita, talenta kita. Allah tidak menuntut saudara-saudara di luar batas saudara. Maka ketika saudara menolong orang lain, seorang yang memberi sesuatu pada orang lain, yang dituntut adalah apa yang ada, bukan apa yang tidak ada padamu. Apa arti dari bagian firman Tuhan saat ini? Artinya adalah orang yang memberi adalah orang yang sudah memanage apa yang sudah Tuhan kasih sama orang. Dan dia sisihkan, ini untuk A, ini untuk B, ini keperluan C, ini keperluan D. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang memberi persembahan? Tidak usah kita menolong orang lain. Yang rutin kita lakukan, termasuk ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Berapa banyak kita yang memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan dari faktor sisa dari pasar, berdasarkan faktor dari sisa belanja, dari beli baju misalnya, kebutuhan yang kita perlukan. Tetapi sebaliknya, berapa orang dari kita yang memberi persembahan berdasarkan faktor sisi? Apa yang saudara miliki, saudara sisihkan. Ini untuk keperluan saya, ini untuk persembahan syukur saya kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang menggunakan opsi pertama atau opsi kedua? Kita ada di opsi yang di mana? Opsi pertama atau opsi kedua? Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Yesus Kristus, selanjutnya poin penting pasal 9 dari ayat 6 sampai 14 sesuai dengan tema Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Ada yang sering kita dengarkan, diberkati untuk memberkati. Artinya, aku diberkati maka saatnya aku menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Itu prinsip yang keempat. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan sangat luar biasa menjadi poin penting. Aku diberkati maka aku pun harus jadi berkat untuk orang lain. Kemudian yang terakhir pasal 9 ayat 8 bacaan kita saat ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Setelah ayat 6 dan ayat 7 dilakukan ayat 8 muncul. Ditutup oleh Rasul Paulus dengan perkataan Tuhan yang menjanjikan, aku memberkati engkau. Sehingga pesan firman Tuhan yang dapat kita renungkan untuk kemudian kita bawa pulang dari gereja ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya pikir kalau soal memberi kepada Allah, Bapak Ibu saudara-saudara lebih paham itu. Cuma satu saja pesan firman Tuhan saat ini, dan ini menjadi pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama-sama. Jika saudara-saudara merasa bahwa hari ini kita bisa bangun dan tubuh yang diberkati dengan hati penuh sukacita, jika saudara-saudara merasa bahwa pekerjaan yang engkau buat di perusahaan, karir yang engkau gumuli dapat berhasil saat ini, jika saudara-saudara punya usaha dan bisnis Tuhan berkenan untuk menuntun sampai hari ini, jika suami kita sehat, istri kita sehat, orang tua kita sehat sampai saat ini, anak-anak kita berhasil punya masa depan yang baik sampai hari ini. Jika kemarin kita sakit, mengalami kecelakaan, dan saat ini kita pulih, kita kembali sehat. Jika tiap hari kita dapat menghirup udara segar dengan cuma-cuma, dengan gratis, dan saudara-saudara menyimpulkan bahwa itu semua datang dari Tuhan, saatnya saudara-saudara sadar untuk terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Firman Tuhan sesederhana ini
Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara merasa diberkati, mulailah kita melirik. Kita melihat, kita memperhatikan. Ini bukan bicara soal uang Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini bukan soal apa yang tidak ada sama torang. Bukan soal itu. Adakah saudara-saudara punya peluang hari ini untuk membuat satu orang, untuk membuat satu keluarga tersenyum saat hadirnya kita di tempat itu? Adakah saya berguna untuk orang lain? Sehingga sudah saatnya saya menjadi berkat untuk orang lain. Pesan firman Tuhan saat ini adalah, jadilah berkat untuk orang lain kemana saja engkau pergi dan engkau berada. Terpujilah Kristus dengan firman-Nya. Amin.